Nah, kalau kita belajar agama hanya berdasarkan literasi, pasti hasilnya akan zonk. Karena apa? Tipu daya iblis memenuhi angan-angan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk saudaraku semua dan salam bahagia dimanapun saudaraku berada. Jumpa lagi dengan channel spiritual Sufi Kisah Alam. Kali ini saya akan membahas tentang kitab. Kalau di orang kita Islam itu kitab Al-Quran gitu ya. Jadi kalau pada dasarnya banyak orang yang memahami bahwa kitab Al-Quran itu hanya yang tertulis saja. Padahal hakikatnya itu kitab Al-Quran itu hakikatnya yang kodim, itu yang asli. Jadi terjadinya ataupun sampai bisa tertulis di dalam mushaf itu karena itu untuk memudahkan manusia untuk mempelajari tentang petunjuk-petunjuk dasarnya begitu. Tapi rata-rata manusia banyak yang puas dengan bacaan-bacaan sehingga banyak yang berlomba-lomba untuk menghafalkan. Padahal di dalam Al-Quran sendiri, yang di mushaf sendiri itu isinya itu sebuah petunjuk-petunjuk itu, dan banyak larangan juga. Nah, banyak manusia yang ketika belajar ngaji atau ngasah jiwa itu malah pada suka hafalan saja, dan terkadang artinya pun dia nggak tahu gitu. Itulah terkadang fatalnya. Akhirnya banyak terjadi perdebatan di antara umat muslim sendiri. Makanya lucu kalau di dalam muslim sendiri membaca kitab yang sama tapi menggunakan akal, akhirnya terjadi sudut pandang yang berbeda. Yaitulah kalau Al-Quran hanya dipahami atau diyakini berdasarkan letterlucksnya saja, karena banyak orang yang tidak memahami bahwa hakikat Al-Quran itu yang kodim gitu. Jadi seperti yang ada di ayat Al-Quran surat Al-Waqiah 77-80, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara Lauh Mahfud. Tidak ada yang dapat menyentuhnya kecuali hamba-hambaku yang disucikan. Nah, di sini banyak orang yang menyangka bahwa yang dimaksud tidak dapat menyentuhnya itu maksudnya dengan kalau mau menyentuh Al-Quran harus berwudu, padahal bukan. Jadi bedakan antara tidak dapat dan tidak boleh. Maksudnya yang tidak ada yang dapat dan tidak boleh itu harus dibedakan. Kalau tidak boleh itu berarti kalimat pelarangan, kalau tidak ada itu berarti ada pengecualian. Jadi hanya bisa disentuh oleh hamba-hamba yang telah disucikan. Dalam hal ini secara hakikat yang disucikan apanya? Qalbunya gitu. Jadi yang bisa membaca pun ya hanya hamba-hambanya saja yang telah disucikan gitu. Nah, untuk menjadi syarat seorang hamba itu harus melalui wali mursyid ya masalahnya. Ataupun kalau dulu itu Rasulullah, Nabi, melalui jasmaninya Nabi Muhammad. Nah, itulah terjadi sudut pandang yang akhirnya terjadi benturan di antara umat muslim sendiri. Akhirnya Al-Quran yang harusnya menjadi tuntunan akhirnya menjadi apa? Perdebatan. Itulah yang terjadi pada zaman ini. Makanya dulu pun Nabi pernah mewanti-wanti kepada umat akhir zaman gitu, bahwa di akhir zaman itu Al-Quran itu hanya akan tinggal tulisannya saja, karena orang rata-rata hanya menghafalkan saja, pintar nulis Al-Qurannya, pintar menghafalkan gitu. Hakikatnya secara rohaninya nggak tahu, nggak dapat gitu. Karena hanya memahami ataupun meyakini bahwa Al-Quran itu yang tertulis saja. Padahal hakikatnya itu Al-Quran itu datangnya dari alam ketuhanan atau alam qadim, alam maha akhirat, yang di situ tidak ada huruf
dan tidak ada suara begitu. Jadi masih laisa kamitslihi syai'un. Nah, kita mau membayangkan bagaimana gitu kalau kita nggak mempunyai alat untuk membaca. Hakikat alat yang untuk membaca sebenarnya ya qalbu manusia itu sendiri, karena di dalamnya ada ruh atau unsur daripada Tuhan sendiri. Nah, itu yang orang banyak yang tidak mau mengkaji gitu, ataupun mau memasuki di dimensi itu. Karena begini, banyak orang yang menganggap bahwa untuk menuju kepada Tuhan itu bisa secara langsung gitu, tanpa melalui wasilah. Lawang Tuhan aja belum tahu yang mana kok mau menghubungi secara langsung gitu. Jadi disinilah Tuhan sendiri sebenarnya sering mengingatkan agar kita itu berpikir sebenarnya. Jadi ketika ngaji pun jangan diterima mentah-mentah gitu. Jadi karena ngaji itu sifatnya bukan untuk hafalan, bukan. Kalau hanya untuk hafalan, akhirnya terjadinya distorsi karena setiap sudut pandang manusia itu berbeda-beda walaupun sama-sama membaca kitab yang sama begitu. Itulah yang realita yang terjadi pada zaman ini, yang hakikatnya Islam itu aslinya satu ataupun agama itu satu, akhirnya menjadi terpecah belah gara-gara sudut pandang yang berbeda. Karena apa? Karena keluar dari sistem yang Tuhan sendiri berikan. Karena apa? Hakikat Tuhan itu untuk dikenal kepada makhluknya itu melalui tali wasilah ataupun cahaya Tuhan sendiri gitu. Barulah sampai ke jasmaninya yang mewakili atau zaman dulu itu para nabi. Nah, kalau zaman sekarang ya pewarisnya para nabi ataupun pewarisnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad khatamul anbiya. Nah, itu sebenarnya ya, kita kalau memang mau mengenal Tuhan, mau memahami tentang agama, maksudnya dalam hal ini pengen mengetahui hakikat agama itu yang bagaimana, ya harus melalui tali wasilah itu. Karena hakikat agama itu asalnya dari Tuhan sendiri, bukan buatan manusia gitu. Jadi jangan diangan-angan sendiri, karena kita hakikatnya nggak tahu agama itu apa. Karena hakikat agama itu sifatnya itu sebenarnya kalau bahasa kita itu sebutnya agama langit. Itu yang datangnya ya dari langit begitu. Bukan terus kita membuat sendiri di alam dunia ini untuk menuju kepada Tuhan, itu mustahil. Karena hakikatnya agama itu awal mulanya dari Tuhan sendiri gitu. Jadi yang mengajarkan aslinya siapa? Ya Tuhan sendiri begitu. Makanya manusia sendiri pun sebenarnya nggak berhak untuk mengajarkan kepada manusia lain. Jadi sifatnya itu hanya memberikan sebuah informasi saja, bahwa untuk mengenal Tuhan harus melalui tali wasilah gitu. Karena tanpa itu mustahil. Akhirnya banyak terjadi sudut pandang ketika manusia keluar dari sistem Tuhan sendiri gitu. Jadi agama itu yang datangnya dari Tuhan, itu yang membuat sistem ya Tuhan sendiri, bukan manusia terus membuat sistem sendiri seenaknya gitu. Nah, kalau ada 100 orang saja membuat sistem sendiri, cara sendiri untuk terhubung dengan Tuhan, ya pasti hasilnya kan berbeda-beda. Nah, kacau nah dunia ini jadinya gitu. Ya itulah yang terjadi benturan-benturan pada zaman ini. Jadi banyak distorsi yang terjadi dalam memahami tentang agama, termasuk tentang prakteknya. Jadi agama itu hakikatnya yang penuh dengan praktek, hanya tinggal bacaan saja ataupun dihafal-hafalkan saja, sedangkan prakteknya nol sama sekali. Itulah yang terjadi pada zaman ini. Tapi ya rata-rata orang merasakan bahwa saya sudah beragama dan saya sudah melaksanakan praktek, padahal belum, itu masih angan-angannya sendiri. Karena apa? Tidak melalui ataupun melewati sistemnya gitu. Karena menuju Tuhan itu bukan kita itu bertujuan untuk sakti, kaya, bukan gitu.
Memang Tuhan Maha Kaya. Untuk menyatakan bahwa Tuhan Maha Kaya, kita harus melepaskan dulu kemelekatan duniawi kita. Jadi jangan sampai kita menuhankan diri sendiri gitu. Maksudnya apa? Menuhankan hawa nafsu kita sendiri. Cuma orang banyak yang nggak sadar, disangkanya sudah bertuhan padahal belum. Karena apa? Tidak melalui sistemnya yang awal mulanya dari Tuhan, turun melalui tali wasilah atau cahaya Tuhan sendiri, mewujud kepada jasmaninya seorang utusan, atau zaman dulu disebutnya nabi, dan sampailah kepada kita melalui para pewarisnya. Nah, kalau kita belajar agama hanya berdasarkan literasi, pasti hasilnya akan zong. Karena apa? Tipu daya iblis memenuhi angan-angan kita. Oke, baik, sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk saudaraku semua dimanapun berada. Salam rahayu, salam damai, salam Indonesia Raya, salam bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.